Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pelengkung tiga sendi. Untuk pelengkung tiga sendi itu biasanya dipergunakan pada konstruksi jembatan seperti pada digambar. Dengan kondisi di mana lebar dari sungai itu yang cukup berarti, dalam artian memiliki lebar yang begitu besar. Juga dasar sungai yang sangat dalam, sehingga bila kita ingin membangun pilar di tengah-tengah jembatan itu sangat tidak mungkin. Pada konstruksi pelengkung tiga sendi, konstruksi utama dibuat pelengkung sehingga tidak memerlukan pilar di tengahnya. Kemudian ada gelagar memanjang di atasnya, di mana itu sebagai tempat kendaraan yang lewat. Kemudian gelagar tadi bisa bertumpu pada tiang-tiang penyangga yang terletak pada pelengkung sebagai struktur utamanya itu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk pelengkung dan portal tiga sendi, kalau biasanya kita punya persamaan sigma, tiga persamaan kesetimbangan ya, sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Nah, untuk struktur pelengkung atau portal tiga sendi ini ada persamaan tambahan di mana yaitu sigma momen di titik S itu sama dengan 0. Itu turunan dari persamaan sigma momen sama dengan 0. Sigma momen di sendinya ini itu sama dengan 0 untuk struktur pelengkung tiga sendi. Nah, gimana cara kita ingin mencari reaksi perletakannya? Nah, di sini diberi sebuah contoh perhitungan, di mana diberi model pelengkung tiga sendi seperti di bawah ini. Tumpuan A dan tumpuan B terletak tidak sama tingginya. Maka ada perbedaan di mana perbedaan tinggi tumpuan A dan tumpuan B adalah H1 kurang H2. Nah, jarak antara tumpuan A ke titik sendi itu H1 dan jarak tumpuan B ke titik sendi itu adalah H2. Kemudian di sini di setiap tumpuannya ada reaksi vertikal dan horizontal. Kemudian ada beban yang bekerja pada titik ini. Jarak titik A ke titik sendi itu adalah A dan jarak titik B ke titik sendi itu adalah B kecil, di mana panjang total atau jarak A ke B adalah L. Untuk mencari reaksi vertikal dan horizontal kita bisa mencari dengan persamaan sigma momen di B sama dengan 0 dan sigma momen di sendi sama dengan 0 untuk sisi kirinya. Bila kita memakai persamaan sigma momen sama dengan 0, momen di B sama dengan 0, maka kita arahkan dari sebelah kiri sini ke titik B. Itu seperti statika biasa, di mana kalau momen itu adalah gaya kali jarak. Nah, jarak yang kita pakai itu adalah jarak tegak lurus dari si gayanya. Kita mau mencari momen di B akibat gaya RAV, reaksi vertikal di titik A. Jarak tegak lurusnya terhadap titik B adalah L, maka dia RAV kali L. Kemudian ada reaksi horizontal di titik A atau RAH. Nah, jaraknya itu kuncinya adalah tegak lurus terhadap gaya, di mana ya momen itu adalah gaya kali jarak. Jaraknya adalah jarak tegak lurus terhadap gaya. Ini gaya kita, maka jarak tegak lurusnya adalah jarak yang ke atas ini. Berarti jaraknya dari sini ke titik B. Nah, selisih dari sini ke sini itu adalah
HA kurang HB. Berarti reaksi atau gaya horizontal di titik A ini, bila kita mau mencari pengaruh momennya terhadap titik B, maka dia dikalikan dengan jarak yang dari sini ke sini, yaitu HA dikurang HB atau H1 kurang H2. Untuk arah, karena dia ngarahnya ke sini kan ya. Nah, kita putar ke titik B. Dia ke sini atau ke sini yang paling dekat. Yang paling dekat adalah dia ke atas. Kalau kita teruskan itu berlawanan arah jarum jam, maka kita menggunakan simbol negatif. Kemudian titik P1. Nah, P1 ini bagaimana jaraknya terhadap titik B? Nah, kita juga menggunakan jaraknya tegak lurus. Nah, jarak dia tegak lurus ke titik B itu adalah B1 ini. Maka kita gunakan P1 kali B1. Arahnya juga berlawanan arah jarum jam. Itu untuk persamaan bila kita menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Bagaimana kalau kita menggunakan sigma momen di titik S atau pada sendinya? Ya, semua gaya-gaya kita arahkan ke titik S. Momen di titik S akibat gaya RAV itu adalah gaya RAV dikali dengan A. Karena A ini adalah jarak tegak lurus RAV terhadap titik S. Kemudian RAH ini jarak tegak lurusnya terhadap titik S adalah jarak yang vertikal ini atau HA atau H1. Kemudian P1 terhadap titik S jaraknya ini S1. Nah, untuk arah ya kita tinggal sesuaikan dia searah jarum jam atau tidak. Maka kalau searah atau tidak itu menandakan dia positif atau negatif. Ini kalau kita lihat dia berlawanan, tidak searah jarum jam, maka menggunakan simbol negatif. Nah, ini kalau kita misalnya meninjau dari sebelah kiri. Bagaimana kalau kita meninjaunya sebelah kanan? Nah, kurang lebih caranya sama saja. Misalnya kita mau melihat di sigma momen di titik A sama dengan 0. Maka RBV ini harus kita kalikan dengan jarak terhadap titik A, yaitu jarak dia ya L, jarak tegak lurusnya kan. Kemudian RBH jaraknya terhadap titik A yang ini, selisih antara HA kurang HB. Kemudian P1 terhadap titik A adalah A1. Kemudian bila kita meninjau di titik S, maka kita RBV dikali jaraknya ke titik S adalah, ini bukan L ya harusnya, RBV ke titik S. RBV ke titik S itu adalah B. Ini harusnya B. Ini bukan L, harusnya B ya. Kemudian RBH ke titik S adalah HB. Sama dengan 0. Nah, di sini kan sebelah kanan nggak ada gaya ya, makanya cuma dua gaya RBH sama RBV aja yang digunakan. Oke, ini kalau berdasarkan persamaan. Nah, kemudian ada lagi pendekatan yang kedua. Ini tadi pendekatan yang pertama, ini pendekatan yang kedua, di mana RAH dan RBH itu ditiadakan, kemudian diganti menjadi RAB dan RBA. Nah, jadi yang horizontal yang ini tadi itu ditiadakan, diganti dengan RBA dan RAB. Itu seperti ini resultan gaya, dia gayanya gaya miring, dimana arahnya tuh menuju ke perletakan yang lain. Kalau kita menggunakan pendekatan ini, maka bila kita mencari sigma momen B sama dengan 0, itu RAV dikali L dikurang dengan B1 dikali B1. Kemudian kalau sigma momen sama dengan 0 di A,
RBV dikali L dan P1 dikali AB. Nah, kenapa nggak ada nilai RAB dan RBA-nya? Karena RAB dan RBA ini tidak punya jarak terhadap terhadap titik-titik perletakan ini. Makanya itu nggak perlu masuk ke dalam persamaan. Nah, gitu kira-kira. Namun dia terhadap titik sendi itu dia punya jarak tegak lurus sebesar F ini. Nah, jadi kalau mau mencari nilai RAB dan RBA itu menggunakan persamaan sigma momen di sendi sama dengan 0. Makanya ini RAV dikali A, jarak dia terhadap terhadap S, RAV-nya. Kemudian P1 dikali S1, jaraknya terhadap S. Kemudian RAB terhadap jaraknya S adalah F. Yang tegak lurus dengan dia sini kan. Nah, gitu. Tinggal diputar rumusnya, dapatlah nilai RAB, ini rumusnya. Kemudian gitu juga untuk yang sebelah kanan, sigma momen di S, kita tinjau dari sebelah kanan. RBV dikali dengan jaraknya itu B. Kemudian RBA itu harusnya plus ya, karena searah jarum jam ini ya. Nah, dikali dengan F. Kenapa nggak ada P-nya? Karena di sini nggak ada lagi gaya. Jadi dia cuma 2. Nah, posisi RBA dan RAB merupakan reaksi yang arahnya miring. RBA dan RAB miring arah, yang satunya arah ke bawah, yang satunya arah ke atas. Nah, kedua reaksi ini harus diuraikan menjadi gaya-gaya yang vertikal dan horizontal. Nah, jadi setelah kita dapat nilai RAB dan RBA tadi, kita uraikan. Didapatlah nilai RAH-nya RAB cos alpha, RBH-nya RBA cos alpha. Kemudian untuk nilai RAP dan RBV yang tadi sudah kita dapat di sini ditambahkan dengan hasil uraian ini. Nah, dari dua pendekatan hasilnya kurang lebih sama. Nilainya sama-sama plus. Untuk nilai RAV, RBV. Nah, ini coba kita lihat sebuah contoh untuk soal pelengkung 3 sendi. Nah, di sini kita lihat ada beban merata yang bekerja sebesar 1 ton per meter. Kemudian ada jarak miring dan jarak tegak lurus. Kemudian di sini diminta untuk cari reaksi perletakan dan besarnya momen, gaya lintang, dan gaya normal di titik T. Titik T ini kurang lebih sama kayak titik S tadi ya. Panjang dari beban meratanya ini 2 kali 5 akar 2 ya. Yang pertama kita mencari reaksi perletakan di titik B. Titik B berarti kita pakai momen sigma momen di titik A sama dengan 0. Itu RB, di sini RB ya, dikali dengan ini RB yang warna biru. Tulisannya agak pindah ini. RBH-nya yang ini, RBV-nya yang ini. Nah, kita cari nilai RB, yaitu RB ke titik A, dia jaraknya berarti jarak tegak lurusnya kan. Tegak lurus dia terhadap A, yaitu ini. Ini 10 ditambah 5 akar 2. Dikurang Q ke titik A, itu jaraknya adalah 10 dikali 10 akar 2 dikali 10.
Jaraknya berarti tegak lurus terhadap titik A ini. Berarti semua ini full dia dari sini ke sini. Titik pusat dia. Nah, ini yang ini. Nah, dicarilah nilai RB-nya, didapat 20 kali akar 2 minus 1 ton. Nah, dari nilai RB ini kan dia itu resultan gaya dari RBH dan RBV. Nah, kita cari itunya apa? Angkanya. Kita tahu kalau ini kan siku ya, jadi 40 derajat, 45 derajat ya. Cos itu kan kosami, samping per miring. Maka didapatlah rumus cos 45 derajat RBV per RB. Nah, kita uraikan. Dapatlah nilai RBV-nya sebesar segini. Dan RBH-nya sebesar segini. Nah, kalau untuk reaksi peletakan di titik A, kita pakai sigma H sama dengan 0. Itu RAH dikurang RBH sama dengan 0. Nah, RAH-nya dapat tinggal dipindah ruas ya. Kemudian sigma vertikalnya juga tinggal dipindah ruas, dapat segini. Nah, gimana kalau untuk mencari momen di titik T? Momen di titik T ya kita arahkan gaya-gaya dari titik T. Nah, kita misal ninjau dari sebelah kanan kiri. RAV dikali 10. Nah, jarak dia ke titik RAV. Nah, yang vertikal ini ke titik T. Jarak tegak lurusnya 10. Kemudian RAH-nya juga jaraknya 10. Dari sini ke sini kan 10 kan ya. Nah, kalau sini ke sini nih dia angkanya nggak tahu sih, tapi ini sama ini dengan ini. Karena ini kan sudutnya 45 derajat, jadi jaraknya 10. Kemudian untuk nilai Q-nya, kita kan pasti ninjaunya cuma sampai sebelah sini nih. Berarti Q-nya tuh dikali dengan alas dia ini. Q dikali alasnya untuk mencari nilai gayanya. Q dikali 5 akar 2, kemudian dikali dengan jaraknya setengah 5 akar 2 ke titik T ini. Dapatlah segini rumusnya. Cari, maka MT-nya adalah 25 dikali 12 akar 2 kurang 7 ton meter. Ini kurang lebih sama kayak yang statika biasa ya, tinggal gaya kali jarak. Nah, kalau untuk nilai gaya gesernya sebenarnya kan turunan dari itu, dari apa? Dari persamaan momen. Nah, kita hilangkan aja jaraknya. RAV tadi jaraknya 10. Nah, karena kalau yang horizontal itu kan nggak ada ngaruh terhadap geser di sini kan, makanya nggak dipakai. Kemudian dikurang dengan nilai Q-nya. Nah, maka didapatlah gaya geser di titik T sebesar 5 dikali 3 akar 2 kurang 4. Nah, kemudian untuk nilai gaya normal, gaya normal baru kita menggunakan gaya vertikal, gaya horizontal maksud saya. Nah, jadilah nilai gaya normalnya itu sebesar RAH atau RBH. Nah, kalau ada contoh soal yang seperti ini, kemudian ditanya berapa besar reaksi retakan dan M maksimum. Nah, caranya itu ya kita selalu mencari reaksi perletakan dulu ya. Nah, boleh pakai sigma momen di B, boleh pakai sigma momen di C. C ini maksudnya tadi sama kayak sendi. Nah, di sini dicontohkan, pertama dicari di setiap titik. Pertama sigma momen di B sama dengan 0.
Didapatlah nilai RAV-nya 9 ton. RAV-nya 9 ton. Kemudian sigma momen di A sama dengan 0. Dapatlah nilai RBV-nya 3 ton. Nah, selanjutnya dicari momen di C. Momen di C itu RBV dikali 12, 6 tambah 6 dikurang RBH dikali 6 ya. Ini dia ninjaunya dari sebelah kanan ke kiri ya. Mungkin maksudnya biar tidak memasukkan beban, biar persamaannya sedikit. Dapatlah RBV-nya 6 ton untuk mencari nilai RBV. Nah, kalau mau mencari nilai RAH baru dari kiri. Dapat juga nilai RAH-nya 6 ton. Nah, karena dia strukturnya kayak seimbang ya pasti nilainya sama, nilai horizontalnya. Nah, untuk mencari nilai momen maksimum kita pasti cari dulu reaksi. Sesudah dapat reaksi peretakan kita mencari persamaan momennya. Nah, dari sebelah kiri kita tinjau momen di sembarang bentang, artinya X gitu kan, momen X, maka persamaannya ya ada gaya RAV dikali X, RAH dikali Y. Nah, Y-nya itu bisa dari sini, dari Y-nya 0 sampai Y-nya maksimum di titik C. Kemudian dikurang dengan ini, setengah Q kali X kuadrat. Itu berasal dari Q dikali X dikali setengah X. Dapatlah setengah QX kuadrat. Nah, kita dapat persamaan momennya 9X dikurang 6Y dikurang setengah 1X kuadrat. Atau ya setengah X kuadrat ya. Nah, untuk mencari nilai Y itu menggunakan persamaan parabola di mana Y itu 4Fx dikali 1 kurang X per 1 kuadrat. Nah, F di sini adalah nilai Y maksimum. Makanya kita masukkan 4 dikali 6X. Dikurang, ini L ya maksudnya. Ya, L ini bukan 1 ya. L dikurang X. L-nya adalah 24 dikurang X. Ini juga L kuadrat ya, 24 kuadrat. Nah, ini persamaannya, maka didapat Y adalah X dikurang 1/24 X kuadrat. Nah, dari sini intinya kita kalau mau mencari momen maksimum itu adalah mencari nilai X-nya di mana gitu. Nah, dari di mana kalau akibat beban merata itu momen maksimum itu gaya lintangnya sama dengan 0. Nah, ini. Kita substitusikanlah nilai Y tadi, sudah dapat Y sama dengan X kurang 1/24 X kuadrat. Kita substitusikan ke sini, didapat persamaan momennya min 1/4 X kuadrat ditambah 3. Maka momen maksimum itu di saat gaya lintang 0. Kita turunkan persamaan ini karena kita harus mencari nilai persamaan dari gaya lintang. Baru kita bisa memasukkan nilai 0 tadi. Jadi maksud persamaan ini seperti itu ya. Nah, kita turunkan, didapat persamaannya adalah 3 kurang setengah X sama dengan 0. Nah, kita pindah posisi, didapatlah X-nya sama dengan 6 dari kiri. Maka momen maksimum itu ya X-nya kita masukkan 6, didapatlah 9 ton meter. Ini kalau dari sebelah kanan caranya kurang lebih sama. Ini bisa kalian baca sendiri. Didapat juga X-nya 6 dari B. Nah, kemudian seperti inilah kalau untuk mencari gambar diagram momennya. Nah, mungkin ada sedikit penjelasan ya. Nah, untuk dari potongan sebelah
kanan C dicari dari titik B. Y-nya itu X meter dari B dengan tinggi Y. Nah, diketahui Y aksen sama dengan Y sama dengan X minus 1/24 X kuadrat. Nah, ini tadi dari persamaan sebelumnya ya. Maka ini kan tadi itu mencari nilai persamaan Y. Nah, maka tinggal kita substitusikan dari persamaan momennya. Kalau dari sebelah kanan, momen di X sembarang titik itu ya dia RBV dikali X dikurang RBH kali Y aksen. Y aksen ini maksudnya ya tinggi Y yang di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri kita sebutnya Y, kalau sebelah kanan itu Y aksen. Nah, karena apa? Karena nilai karena bentuknya itu simetris, maka Y aksen sama dengan Y. Kalau misalnya dia nggak simetris, barulah kita nanti cari persamaannya seperti yang tadi. Nah, kita substitusikan nilai Y-nya, didapatlah persamaan momennya itu 1/4 X kuadrat kurang 3X. Sama seperti tadi, kita turunkan, dapatkan persamaan gaya lintang, kemudian disama dengankan 0, maka didapatlah X-nya sama dengan 6. Nah, untuk di sebelah kanan, momen maksimumnya itu adalah minus 9 ton meter. Maka untuk diagram momennya adalah seperti ini. Nah, tadi udah kita ketahui kalau sigma momen di titik sendi ini atau di titik C ini adalah 0. Nah, itu ketahuan di sini. Dari gambar ini kan momennya nggak ada kan di titik ini. Nah, berarti berdasarkan perhitungan kita pun benar buat gambarnya gitu. Nah, gimana kalau kita mau mencari reaksi di C? Itu pakai persamaan kesetimbangan ya, tinggal dipindah ruas. Nah, ini kalau ada contoh lagi, kalau misal bebannya full. Gimana kalau bebannya full? Tetap kita pakai persamaan parabola ini untuk mencari nilai Y tadi. Nah, pertanyaannya, berapa besar reaksi di A, di B, dan gaya-gaya dalam di titik C? Momen di titik C, gaya lintang di titik C, dan gaya normal di titik C. Masih sama seperti tadi, kita mencari reaksi perletakan di titik A dan titik B menggunakan sigma momen A dan sigma momen B. Didapat nilai RAV 15 ton, RBV adalah 15 ton juga. Nah, karena bentuknya simetris, bebannya simetris, maka nilai RAV dan RBV itu sama. Kemudian untuk mencari nilai gaya reaksi horizontalnya, kita menggunakan sigma momen di titik sendinya atau MS. Didapat reaksi horizontal di titik A 12,5 ton dan reaksi di titik B juga 12,5 ton. Nah, gimana kalau kita mau mencari nilai di titik C? Pertama kita harus cari tahu tinggi titik C itu atau jarak dari titik tumpuan ini ke titik C. Itu menggunakan persamaan parabola, didapat tingginya itu 2,25 cm. Meter ya maksudnya ya. Ini meter kan tiganya ini. Kemudian momen di C. Ya, kita arahkan titik C dari titik A. RAV dikali XC atau jarak titik C. Karena itu jarak horizontalnya ya, kan jarak tegak lurus terhadap RAV adalah jarak horizontal yaitu XC. Kemudian kalau RAH itu jarak vertikalnya atau YC yang tegak lurus terhadapnya. Kemudian untuk beban meratanya sebenarnya kan kita terpotong sampai sini ya. Nah, berarti Q dikali XC dikali setengah XC, makanya dapatlah persamaan setengah Q XC kuadrat. Kita masukkan
nilainya hasilnya 0. Hasilnya 0. Nah, itulah dia ada yang mengatakan kalau momen pada struktur pelengkung 3 sendi itu 0. Makanya walaupun bentangnya kuat, walaupun bentangnya lebar, maksud saya bukan kuat, walaupun bentangnya lebar, struktur itu tetap kuat karena tidak ada momen yang bekerja di sana. Nah, ini pembuktian dari perhitungannya. Contoh seperti kubah masjid, tengah-tengahnya nggak ada ini kan, nggak ada tiang. Tapi kenapa dia bisa tetap kokoh? Nah, karena struktur kubah itu adalah implementasi atau bentuk dari 3 dimensi struktur lengkung. Karena dia tidak ada momen yang bekerja di sana. Bentuk dari 3 dimensi struktur lengkung adalah struktur cangkang atau kubah itu tadi. Nah, ini kalau kita mau mencari nilai sudut yang ada di titik titik C. Kita cari. Pertama kita nyari nilai RCV-nya dulu. Ini harusnya ada beban ya di atasnya, ini ada Q. Didapat 7,5 ton. Kemudian kita masukkan dari rumus hiperbola ini, rumus parabola ini kita turunkan tapi terhadap X, didapatlah itu untuk nilai tangen alfa C-nya. Maka didapat persamaan arkus tangennya adalah 0,6. Nah, kalau dari arkus tangen dapat 0,6, kita bisa nyari nilai alfanya yaitu 30,96 derajat. Nah, ini kalau untuk mencari gaya lintang dan gaya normal, setelah kita dapat nilai alfa tadi ya, kita mencari nilai gaya normalnya di titik C. Nah, ini persamaannya kalau gaya lintang atau DC itu RCV dikali dengan cos alfa. Nih gaya yang vertikal, gaya vertikal terhadap bidang C ini ya. Kemudian dikurang dengan RCH sin alfa. Ini dia. Yang arah di sini. Yang kalau nih. Maka didapat nilai gaya lintangnya juga 0. Kalau untuk gaya normal itu sebenarnya dari persamaan gaya horizontal. Jadi gaya horizontal yang kita masukkan. Jadi dia ini pertama dianggap ada 2 gaya, ada reaksi. Bukan dianggap, tadi sudah dicari ya. Nah, RCV dan RCH ini yang warna ungu ini. Kemudian diuraikan berdasarkan sudutnya tadi. Nah, dapatlah gaya uraian itu. Nah, kalau untuk yang gaya lintang itu gaya yang H, yang horizontal, yang sebenarnya bukan yang H ya, maksudnya gaya yang tegak lurus. Nah, kalau dari gaya RCP itu ada uraian RCV cos alfa yang tegak lurus ini. Nah, kemudian kalau yang di sini yang tegak lurus ini, makanya rumusnya seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk yang gaya normal itu yang horizontal terhadap bidangnya, ada RCV sin alfa dan RCH cos alfa. Nah, inilah dia, dapat hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan pelengkung 3 sendi ini. Untuk materi bisa kalian akses di e-learning, dan untuk
tugas bisa kalian cek di deskripsi. Sekian dan terima kasih.